Nah, ini adalah buku agama Hindu atau buku paket elektronik agama Hindu kelas 3. Ya, nih. Seperti ini dia. Ini dicatat nggak, Miss? Kalau ada yang nanya kayak gitu, nggak usah dicatat, nah. Nanti ada di e-book kalian, ya, elektronik book kalian. Nah, nih, ya ada. Bab yang di semester 1 yang akan kita pelajari adalah tentang Tripararte, Daiwi Sampat, Asuri Sampat, dan bab 3-nya adalah tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Siapa yang pernah nonton Mahabharata? Kalian boleh unmute. Boleh dipencet sana. Biar ada interaksi sama kalian. Karena kita kan belum masuk topik pembelajaran. Boleh unmute semua. Bisa unmute sendiri? Nggak bisa ya kalian ya. Oke, ini saya akan coba unmute dulu. Miss, halo Miss. Hai. Hai. Kalian nggak bisa unmute sendiri ya? Enggak. Kok nggak bisa ya? Atau Miss Eka emang setting kayak gitu sih, biar gampang Miss Eka giniin kelasnya. Nah, kalian pernah dengar nggak tentang Tripararte? Pernah dengar? Enggak. Hah? Nggak pernah dengar? Daiwi Sampat, Asuri Sampat, pernah dengar? Enggak. Hah? Pernah dengar nggak? Daiwi Sampat sama Asuri Sampat. Atau Mahabharata deh. Mahabharata pernah dengar? Hah? Pernah dengar tentang Mahabharata? Oh, Mahabharata udah lihat. Nah, Ya, pernah Miss. Iya, Pernah. Mahabharata pasti pernah dengar ya tentang Mahabharata ya. Enggak, Miss. Nggak pernah. Nggak pernah dengar Mahabharata. Yang pernah dengar siapa? Coba bilang. Misalnya Elvin, Miss, pernah dengar? Evans, Miss, pernah dengar? Coba bilang. Siapa yang pernah dengar tentang Mahabharata? Miss Rizky, Miss. Oh, Rizky pernah dengar. Yang lainnya pernah dengar nggak? Pernah. Oke. Ini yang semester 2, nanti kita belajar tentang planet dalam tata surya Hindu, sama bab 5, tari profan dan tari sakral. Ini nggak kita pelajari semua ya, ada 5 bab untuk satu semester. Semester 1 kita pelajarin tentang Tripararte, Daiwi Sampat, Asuri Sampat dalam Bhagavad Gita, terus yang bab 3 adalah tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Sekarang yang mau kita pelajari adalah tentang Tripararte. Tentang apa? Triparata. Iya, Triparate. Tripararte. Ada yang pernah dengar nggak tentang Tripararte itu apa? 3 kebahagiaan dan kesejahteraan. Iya, benar. 3 kebahagiaan dan 3 kesejahteraan. Rizky bisa mute sendiri atau enggak? Ini Rizky mute sendiri? Unmute sendiri? Enggak, mute-nya sama mute gak bisa. Ya. Oke, Miss Eka mute dulu sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, taram. Kalian bisa jelas nggak lihat ini? Kasih Miss Eka tanda kalau kalian bisa lihat dengan jelas. Bisa lihat dengan jelas? Bisa? Bisa. Bisa, oke. Terus, bisa dengar suaranya Miss Eka dengan jelas? Bisa. Oke, berarti Miss Eka bisa lanjutkan ya. Nah, Tripararte. Ini ada gambar apa ya? Ini gambar apa ya? Keluarga. Gambar keluarga. Iya, benar. Siapa yang jawab tuh? Satria ya? Satria jawab ya? Enggak. Siapa yang jawab? Enggak, Miss. Siapa yang jawab itu?
Madeline. Iya, Madeline. Oke, ini gambar triparate. Ini materi triparate bab 1 dan ini adalah gambar anak yang sedang melayani orang tuanya. Jadi, yang biasanya ketika kita waktu bayi kita yang diambilin makanan sama orang tua, ketika orang tua kita sudah bisa melayani orang tua, kita yang melayani orang tua. Ini dia, Nak. Ketika anak yang melayani orang tuanya atau membantu orang tua mengambilkan minuman, menyiapkan minuman buat mereka. Ini adalah contoh triparate atau apa ya kira-kira hubungannya dengan triparate? Gitu. Ya? Oke, next. Ini gambar apa ya? Gambar yang 1.1. Gambar apa itu? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. 1.2 itu gambar apa ya? Saling berbagi dengan teman. Iya, benar. Saling berbagi dengan teman. Terus yang ini. Nah, dari 3 gambar itu, yang pertama tadi kan ada gambar melayani orang tua. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Terus gambar yang berikutnya adalah saling berbagi sama teman. Kira-kira contohnya atau hubungannya apa ya dengan triparate? Coba sekarang ini, ya. Miss Eka mau minta tolong sama satu anak untuk baca. Aurora, coba baca deh Aurora. Bisa dengar jelas yang ini? Miss Eka kan? Iya, Nak, yang A, ajaran triparate. Bisa dengar jelas suaranya Miss Eka kan semuanya? Revan, bisa dengar? Oke. Semua bisa dengar dengan jelas ya. Oke, thank you. Just listen yang lainnya dulu. Silakan Aurora. Ajaran triparata. Triparate. Setiap makhluk menginginkan. Soalnya kecil tulisannya, Miss. Oke, Miss Eka besarin lagi dikit ya. Miss Eka besarin lagi dikit. Clear? Can you see? Bisa. Oke. Setiap makhluk menginginkan kehidupan yang bahagia dapat diperoleh bila kita dapat melakukan kebaikan. Selain itu, kita juga harus dapat mengamalkan ajaran agama. Betapa indahnya hidup kita dapat saling menghormati, saling mencinta, dan saling mengasihi antara sesama manusia. Hidup mencapai kebahagiaan, kita dapat mengamalkan ajaran triparate. Oke, stop. Thank you. Oke, thank you Aurora. Nah, baca paragraf 1 dulu ya. Satu paragraf kalian baca, Miss Eka jelasin dulu, kemudian baru next kita lanjut ke paragraf berikut. Miss Yes? Eka. Yes? Miss Eka. Kok nama Aurora lain, bukan bacaan Aurora? Iya, soalnya Auroranya belum rename. Miss Eka rename aja ya. Oke, sudah. Miss Eka rename tadi. Oke ya. Nih, ajaran triparate. Setiap makhluk hidup menginginkan kehidupan yang bahagia. Ya, Nak ya, siapa yang mau hidup bahagia? Miss Eka mau hidup bahagia. Siapa yang mau hidup bahagia? Angkat tangan kalian.
Bisa dengar suaranya Miss Eka, Nak? Oke, semua mau hidup bahagia, ya. Kehidupan yang bahagia, kalau semuanya ingin hidup bahagia, caranya kita gimana? Caranya kita biar bisa hidup bahagia adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya enggak? Ya enggak? Dengan melakukan kebaikan, kita bisa hidup bahagia. Nah, selain melakukan kebaikan, apalagi ya Miss Eka ya, kalau ada yang nanyain kayak gitu, apa ya? Lagi kira-kira kita harus mengamalkan ajaran agama. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang bahagia gitu. Terus selain melakukan perbuatan yang baik, selain mengamalkan ajaran agama, apalagi mengamalkan ajaran agama itu contohnya apa? Misalnya agama kita ada aturan untuk melaksanakan sembahyang sehari 3 kali yang disebut dengan Trisanjil. Itu contoh mengamalkan ajaran agama, ya enggak? Iya, terus lagi untuk melaksanakan yajna. Yajna itu apa? Sembahyang. Itu sama aja dengan Trisanjil. Ya, itu salah satu contoh yajna. Terus, apalagi Miss Eka? Cara untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia selain melakukan kebaikan dan mengamalkan ajaran agama atau melaksanakan sembahyang sesuai dengan agama kita. Apalagi, tahu nggak? Saling menghormati sebagai sesama makhluk hidup, nggak sesama manusia aja, tapi sama binatang, sama tumbuhan, juga kita harus saling menyayangi atau saling mengasihi sesama manusia, terus sesama makhluk hidup, misalnya sayang kepada binatang, sayang kepada tumbuhan, sayang kepada binatang, caranya dengan apa? Memberi makan, memberi minum, membersihkan kandangnya, membersihkan binatangnya itu sendiri. Terus cara menyayangi tumbuhan itu dengan apa Miss Eka? Kalau ada yang nanya Miss Eka kayak gitu, caranya adalah dengan cara menyiram tanaman pagi dan sore dan memberi pupuk juga boleh. Hidup akan lebih harmonis, damai, dan tentram jika kita saling membantu. Karena menurut kalian, bisa nggak kalau manusia itu sebagai makhluk sosial hidup sendiri, nggak ada manusia lainnya? Bisa nggak? Nggak bisa, karena kita harus saling membantu. Manusia itu bisa ada waktunya untuk sakit, ketika dia lelah. Ketika sakit, ada yang membantu orang lain yang membantu kita. Itulah mengapa kita harus saling membantu. Gitu. Ada orang sakit, kita bantu. Ketika kita sakit, orang lain yang bantu. Gitu, Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu, dalam umat Hindu mengajarkan kita ada yang namanya dengan Tripararte. Nah, sekarang baru kita masuk ke arti dari Tripararte. Siapa yang mau baca? Angkat tangannya. Aurora kan sudah. Mentari boleh. Yang bahagia dapat diperoleh bila kita dapat melakukan kebaikan. Selain itu, kita juga harus dapat mengamalkan ajaran agama. Betapa indahnya hidup jika kita dapat saling menghormati. Akan harmonis, damai, dan tenteram jika kita saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Yang ini mentari yang Triparate yang paragraf yang keduanya, yang Triparate berasal dari bahasa. Oke, nggak apa-apa. Kalau udah selesai. Triparate.
berasal dari Tripararte. Pararte. Pararte. Ya, Tripararte. Berasal dari bahasa sakral dan kata Sansekerta, berasal dari bahasa Sansekerta. Oke, thank you Mentari. Mentari udah banyak kali baca tadi ya. Tara coba baca. Tara coba baca. di atas, Miss. Ya, dari Tripararte berasal. Iya. Kehidupan yang bahagia dapat diperoleh bila kita dapat melakukan kebaikan. Selain itu, kita juga dapat mengamalkan agama. Indahnya hidup jika kita dapat saling menghormati. Oke, thank you. Stop Tara. Kasih. Thank you Tara. Nah, coba sekarang Gia. Gia. Baca yang keras. Miss. Ya, yang paragraf 2, Tripararte berasal dari bahasa. Tripararte berasal dari bahasa Sansekerta dan kata tri artinya ya atau kesejahteraan. Triparata artinya 3 jenis perilaku Yang dapat yang diwujudkan. dapat kesejahteraan makhluk hidup. Oke, thank you Gia. Udah stop. Jenis Stop sampai sana aja dia. Nanti tersebut bisa jelasin lagi. Thank you Gia. Oke, thank you. Thank you ya. Nah, makasih semua yang sudah bantu Miss Eka baca. Miss Eka jelasin sekarang. Suaranya Miss Eka jelas? Jelas suaranya Miss Eka? Jelas? Oke. Nah, Tripararte ini berasal dari bahasa Sansekerta. Dari kata tri artinya tiga. Dan pararte artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Jadi Tripararte ini artinya 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup. Gitu. Karena makhluk hidup kan pasti semuanya menginginkan kebahagiaan, kan? Nah, jadi umat agama Hindu itu mengajarkan kita bagaimana cara agar kita bisa hidup bahagia. Ini dia bagian-bagiannya. Nah, bisa baca dengan jelas? Bisa baca dengan jelas? Nah, yang pertama adalah asih. Dengar? Siapa tadi mau baca lagi ya? Oke, Rizky boleh baca. Rizky bisa unmute sendiri? Oke, Rizky. Silahkan dibaca. Perilaku asih adalah perilaku menyayangi makhluk hidup dan juga peduli lingkungan. Peduli lingkungan merupakan salah satu penerapan perilaku asih karena dengan menumbuhkan sikap peduli akan menumbuhkan rasa cinta,
dan kasih sayang terhadap semua ciptaan Tuhan. Perilaku asih dapat penyebab kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan sehingga mampu saling asah dan menghargai, saling asih, cinta, mencintai, saling asuh, hormat, menghormati sesama teman dan sesama musuh. Oke, thank you Rizky. Rizky bisa mute sendiri? Bisa mute sendiri Rizky? Bisa. Oke, silakan di mute ya. Nah, yang bagian dari triparata yang pertama adalah asih. Asih ini adalah asih berasal dari kata mengasihi. Jelas suaranya Miss Eka, Nak? Dengar suaranya Miss Eka? Bisa. Dengar? Oke. Oke, ini yang kedua ya. Oke. Soalnya di sini suaranya kalian kayak agak putus-putus. Yang B, perilaku punya. Perilaku saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan cinta kasih. Contohnya memberikan sesuatu atau benda yang kita miliki tanpa pamrih. Berbagi pengetahuan, berbagi kesenangan, dan yang berguna bagi yang membutuhkan. Contohnya misalnya, memberikan apapun yang kita punya dengan ikhlas. Itu, ya Nak ya. Bisa buku kita yang nggak kepake, baju kita yang nggak kepake, terus misalnya berbagi pengetahuan, ada yang bisa nyanyi di sini, bisa berbagi itu, berbagi kesenangan, misalnya berbagi apapun yang kalian bisa. Misalnya nih di mana ada kejadian bencana alam, terus kemudian di sana kan pasti kalau ada bencana pastinya kan baju-bajunya mereka udah nggak ada, misalnya kena banjir atau kena apa, tapi kalian dengan ikhlas memberikan kalian baju kalian yang masih bagus tapi yang sudah nggak kepake, itu termasuk perilaku punya gitu ya. Terus misalnya di sekolah ada teman yang lupa bawa minum atau bawa roti deh, lupa bawa roti, bawa snacknya mereka lupa. Terus kalian bawa 2, kalian kasih satu temennya dengan kalian ngasih dengan ikhlas, seneng, nggak pamrih, itu namanya punya juga, gitu. Terus misalnya kalau di pura, kan ada biasanya kotak dana punya itu kan biasanya taruh uang, ya kan? Itu contoh punya juga. Tapi karena kalian masih kecil, kalian belum punya uang untuk berdana punya, kalian bisa ngapain caranya berdana punya di pura? Kalian kalau bisa mekidung, kalian boleh mekidung, kan berbagi pengetahuan itu, berbagi kesenangan, berbagi hobi, kalian bisa mekidung di pura, itu ngayah namanya, termasuk punya juga itu Nak. Terus apalagi? Terus misalnya kalian nggak punya uang, terus nggak bisa mekidung, apa yang bisa kalian berikan? Tenaga bisa kalian berikan di pura. Tenaga dengan cara apa? Bersih-bersih pura, nyapu di pura, ngambil sisa-sisa canang setelah sembahyang, orang-orang yang sudah selesai sembahyang tapi lupa buang canangnya, itu kalian ambil, kalian buang, itu sudah termasuk punya. Gitu. Menolong dengan cara memberikan tenaga yang kita punya. Tenaga yang kita punya dengan cara apa, Miss? Ya dengan cara membantu membersih-bersihkan di pura, di rumah juga seperti itu, sama gitu. Paham ya, Nak ya? Nah, ini ada kata bijak. Tangan yang indah adalah tangan yang selalu memberikan dana punya kepada orang lain. Nah, jadi kita bisa melakukan kebaikan dengan cara memberikan apa yang kita punya dengan tulus dan ikhlas, memberikan. Daripada kita gini aja, kita minta aja,
Padahal kita bisa melakukan sesuatu, tuh maksudnya. Kepala yang agung adalah yang selalu menunduk di depan guru. Jadi nggak ngelawan guru, nggak ngelawan orang tua. Itu kepala yang indah. Keindahan bibir adalah yang selalu berkata benar. Bibir kalian jadi kelihatan makin bagus kalau kalian berkata-kata yang benar. Ketegapan bahu adalah yang memiliki kekuatan untuk menang. Nah, jadi bahu kalian bisa kuat dan tegap, kelihatan percaya diri kalau kalian punya kekuatan untuk menang. Kekuatan untuk menang itu apa, Miss? Kekuatan untuk menang ketika berantem, enggak itu aja. Tapi ketika kalian dalam keadaan susah, kalian semangat, itu namanya kekuatan untuk menang. Hati yang baik adalah hati yang memiliki rasa belas kasihan. Dengar suara Miss Eka, Nak? Dengar, oke. Telinga yang indah adalah yang mendengarkan weda. Bagi orang-orang baik, keindahan-keindahan ini merupakan busana yang terbaik, bukanlah kekayaan. Jadi, bukan kekayaan yang paling berharga, tapi hal-hal yang baik juga hal yang paling berharga. Nah, ini adalah bagian yang ketiga, adalah bakti. Perilaku bakti adalah perilaku hormat. Bakti itu artinya berbakti. Ya, coba ingat kalian ketika kalian berbakti kan kayak gini, hormat kan. Jadi artinya adalah perilaku hormat dan menyayangi. Perilaku bakti dapat dilakukan dengan tulus hati melalui sujud dan bakti kepada orang tua, guru, orang suci, pemerintah, Sang Yang Widi. Itu. Paham ya?